Halo, perkenalkan saya Adi Maulana dan tepat video ini dibuat di tahun ini saya genap berusia 28 tahun. Saya mau menceritakan storytelling perjalanan hidup saya dari awal yang terlalu banyak mengalami kegagalan. Mungkin banyak sekali kita temukan di internet, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Banyak sekali selebgram, youtuber, ataupun artis-artis mereka menceritakan sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Tapi kali ini saya menceritakan tentang kegagalan. Oke, saya rasa dalam hidup saya itu mengalami kegagalan mungkin dari sejak SD ya. Jadi kenapa seperti itu saya ceritakan. Saya ketika SD sedikit mengalami kegagalan. Contohnya dari latar belakang saya, yang notabene saya ini merupakan anak dari seorang buruh tani dan juga ibu rumah tangga. Kemudian saya juga mempunyai 4 bersaudara. Jadi pada saat itu ketika saya SD itu bapak saya itu tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya. Ya, pada saat itu ibu merantau ke luar negeri, tepatnya di Saudi Arabia untuk menjadi seorang buruh lah, pembantu rumah tangga di sananya. Nah, tepatnya waktu itu saya masuk SD di kelas 2. Kelas 2 saya sudah tidak ditemani oleh ibu saya. Dan sementara bapak saya menjadi buruh atau buruh tani, mencari padi ataupun mencari sesuap nasi untuk membiayai anak-anaknya. Saya sedikit menceritakan fun fact-nya. Saya kebetulan saya ini kan tinggal di daerah yang mungkin bisa dikatakan untuk mata pencariannya sangat sulit ya. Saya tinggal di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Di Kabupaten Indramayu ini kebanyakan orang-orangnya itu untuk mencari pekerjaan sulit, dan mereka untuk mencari suap nasi itu harus pergi ke luar kota. Bahkan banyak orang-orang di sini itu mencari pekerjaan di luar negeri, contohnya Taiwan, Saudi Arabia, Hong Kong, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Baik lagi ke perjalanan kegagalan saya ketika SD. Saya merasa gagal ketika orang-orang atau teman-teman sebaya saya menikmati kasih sayang ibu lain. Beda dengan saya jauh dari orang tua. Saya jauh dari ibu saya. Nah, kenapa saya katakan gagal seperti itu? Saya rasa pendekatan orang tua itu sangat penting, apalagi ketika untuk membentuk karakter seorang anak di usia-usia sedang senang-senangnya mendidik, mencari ilmu seperti itu, katakanlah. Sangat amat sedih saya rasa. Kemudian masuk di usia-usia remaja di SMP. Waktu itu ibu saya sudah pulang ya. Kegagalannya itu ketika di SMP, saya tuh merasa agak mindernya dalam artian mungkin dari segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi
yang notabene orang tua saya juga mungkin pas-pasan dengan anaknya yang eh, 4 itu. Jadi tapi bukan berarti saya untuk dijadikan sebuah alasan. Saya tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hanya saja dan menurut saya orang yang dilahirkan kaya itu sebuah privilege. Kenapa bisa saya katakan orang kaya mempunyai privilege? Karena dengan mereka mempunyai uang, mereka itu bisa mendidik, bisa menyekolahkan anaknya di luar sekolah ya. Taruhlah les, misal mengeleskan anaknya, ataupun memberikan les privat dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu menurut saya sangat amat privilege. Kemudian masuk ke SMK. Jadi waktu itu di SMP, ketika saya SMP, ibu saya kira-kira sudah pulang 3 tahunan ya. Kemudian ketika menginjak mau ke SMA, mungkin dari segi biaya, karena bapak sebagai buruh tani itu tidak cukup mengandalkan uang bapak saja, sementara saudara saya aja sudah ada 4. Itu sangat amat tidak cukup ya. Kemudian mungkin dari musyawarah itu bapak dan ibu, akhirnya ibu memutuskan untuk berangkat lagi ke Saudi Arabia untuk bekerja sebagai buruh ibu rumah tangga seperti itu. Dan kemudian bapak saya memutuskan untuk mencekolahkan saya di sebuah pesantren. Jadi di sana itu basicnya kita bisa menimba ilmu agama sembari bersekolah formal. Ya. Saat itu saya ketika di pesantren itu mempunyai cita-cita yang sangat besar. Ya, saya ingin menimba ilmu agama yang tidak tanggung-tanggung seperti itu. Dalam perjalanan menimba ilmu ketika di pesantren, saya selalu mensyukuri apa yang diberikan kepada ibu saya, kepada bapak saya mengenai biaya apapun, sekecil apapun. Itu mulai saya terima seperti itu. Bahkan di diri saya itu berjanji akan mengembalikan lelahnya ibu saya, lelahnya bapak saya, dengan menjadikan diri saya sebagai orang yang bermanfaat lewat ilmu agama. 1 tahun di pesantren, saya sedikit menemukan kesulitan. Apa kesulitannya? Lagi-lagi untuk mengenai biaya. Waktu itu saya rasa dunia pesantren itu saya kira tidak terlalu membutuhkan biaya, tapi ternyata balik juga. Memang uang itu segalanya akhirnya. Nah, kemudian saya setelah selesai mengenyam pendidikan SMK, saya alhamdulillah diberikan rezeki oleh dan didukung oleh ibu saya untuk lanjut kuliah. Dan saya rasa untuk merubah kehidupan yang tadinya ya katakanlah masyarakat miskin atau keluarga miskin, untuk merubah derajat ibu saya termasuk saya itu dengan kuliah. Awalnya seperti itu. Kemudian saya masuk ke universitas, belajar menjadi mahasiswa, mempelajari berbagai fun ilmu. Waktu itu kebetulan saya mengambil ilmu psikologi seperti ini. Di universitas itu saya juga mengalami kegagalan. Kegagalannya itu saya ternyata salah mengambil jurusan.
Harusnya kalau kita ambil kuliah itu harusnya riset dulu di Indonesia nih apa nih yang paling dibutuhkan di pekerjaannya, fun bidang apa nih, apakah teknik atau sastra bahasa ataupun fun psikologi atau pendidikan dan lain sebagainya. Ternyata waktu itu di Indonesia yang sangat dibutuhkan itu dari jurusan teknik. Nah, itu menurut saya sebuah kegagalan yang nyata. Makanya ketika lulus sekolah, lulus kuliah, itu sangat sedikit lah, sangat sulit. Saya rasa sangat sulit untuk mencari pekerjaan di bidang psikologi. Apalagi kalau untuk fun psikologi itu kita nggak cukup untuk bersaing dengan ijazah S1 itu. Padahal niat awal saya untuk kuliah itu untuk merubah ekonomi, untuk merubah kehidupan seperti itu. Tapi lambat laun setelah saya lulus S1, menyelesaikan S1, waktu itu saya dihadapkan dengan krisis COVID-19 ya. Pada tahun 2020 tepatnya saya lulus kuliah dan disambut dengan sangat amat krusial ekonomi di Indonesia. Makanya mungkin setelah lulus kuliah saya itu ada beberapa menganggurnya di Indonesia, di tepatnya di rumah saya itu ya ikut-ikut bapak mencari pekerjaan-pekerjaan serabutan seperti bertani, ikut menanam padi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya menemukan pekerjaan sebagai guru. Waktu itu saya bekerja di SD berkebutuhan khusus SLB. Saya di situ bekerja selama tepatnya itu 1-2 tahun ya. Di situ terlalu kecil gajinya, jadi saya rasa itu merupakan kegagalan yang nyata. Yang saya harapkan setelah lulus kuliah itu bisa mendapatkan cuan yang banyak atau pundi-pundi yang banyak, tapi dari situ tidak. Kemudian saya nanti akan jelaskan dengan menggunakan bahasa Jepang. 家族を築き始めて頃、最初の旅が始まりましたが、日々の生活を支えるには水油が不足して足りず、私は心配したと感じました。1年間この失敗を味わい続けた後、ついに私たちは日本で働くことを決意しました。そしたらここにありました。妻のために日本で働く費用を賄うため、私は少しずつお金を貯めてきました。そしたらちょうど2年前にその時が訪れました。妻はとても長い過程を経て、日本の製造会社に就職することができました。3ヶ月後、妻は日本へ出発しました。その間、私は日本語の勉強を一から始めました。日本語を勉強しているときは少し問題がありました。やっぱり日本語はちょっと難しいです。難しいなのは漢字が書き方なんですけれども、文法とか会話とか結構面白いです。なので日本で働く予定がもう決めたと思いました。そしたら
日本を勉強しているとき、楽しかったと思いました。しかし、家族の将来のために、その願いを叶えるために頑張ります。プロセスですね。プロセスを一つ経験して、ちょうど2100に16月のなんか2026の3月の3日です。その時は私は面接に受けました。なのでこれまでの自分の成果にとっても感謝しています。これからも満足せずにずっと日本語のスキルを上げて N1 とか介護福祉士になりたいです。その時は私は日本で働きたいんです。はい、以上です。そろそろこの動画は終わりました。はい、よろしくお願いいたします。